Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 1 dari 5 remaja mengalami gangguan kesehatan mental, namun hanya kurang dari setengahnya yang mencari bantuan profesional. Berangkat dari keresahan tersebut, kami, Raisa Zafira Sulaiman, Ardia Hairunisa, dan Wahyumi Illa Hidayah membuat suatu inovasi yaitu aplikasi Adapa. Wadah berbagi cerita, dukungan teman sebaya, dan pengurang stres berbasis ponsel pintar. Setelah melakukan beberapa riset berbasis internet, kami menemukan terdapat 1.793 mahasiswa dari 10.000 mahasiswa UI yang merasa dirinya kurang sehat secara mental. Dr. Teresia Santi dari Universitas Nijmegen Belanda menemukan bahwa dukungan emosional yang cukup dari orang tua, teman, dan lembaga perkuliahan mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa juga prestasinya di kampus. Berangkat dari latar belakang tersebut, kami merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana solusi yang pernah diberikan sebelumnya dan apakah solusi tersebut sudah tepat, dan yang kedua, bagaimana model awal aplikasi berhasil menjadi wadah untuk menjaga kesehatan mental di kalangan remaja. Kami berharap penelitian ini akan menghasilkan model awal aplikasi Android yang dapat didaftarkan sebagai hak cipta dan dapat dikembangkan di kemudian hari dalam sistem iOS dan situs mobile juga desktop. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi para remaja Indonesia untuk dapat menceritakan masalah hidupnya, mencari teman sebaya yang suportif, mencari bantuan profesional, dan menjaga kesehatan mental mereka. Pada akhirnya, Adapa akan menjadi pilihan aplikasi untuk meningkatkan kesehatan mental berbasis dukungan teman sebaya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut paham ilmu kedokteran, kesehatan mental adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, di mana perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Peer support group atau dukungan teman sebaya. Kita mengetahui pada masa remaja, menurut Santrok di dalam bukunya, kedekatan antara remaja dan rekan sebayanya jauh lebih menguat daripada kedekatan mereka dengan orang tuanya. Teman sebaya merupakan sebuah faktor yang berpengaruh besar pada kehidupan remaja saat ini. Selanjutnya, aplikasi Adapa menyediakan wadah yang memberikan setiap orang kesempatan yang sama untuk bercerita, didengar, dan mendapatkan teman baru, mendapatkan edukasi dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk layanan konseling primer bagi pengguna yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Untuk dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, Adapa memiliki berbagai fitur, di antaranya sign up atau login, dan menu yang terdiri dari timeline atau home, social group, tambah cerita, ranking, profil, dan direct message. Yang pertama adalah fitur profil. Ketika pengguna login atau sign up untuk pertama kalinya, kami akan memintakan kartu tanda pengenal beserta selfie yang akan diverifikasi oleh tim Adapa. Bila sudah terverifikasi, akan muncul permintaan persetujuan mengenai terms and condition berbasis hukum yang harus mereka setujui. Akan pula diingatkan mengenai Undang-Undang ITE. Selanjutnya, kami juga menyediakan fitur filter untuk bahasa yang mengandung konten kasar dan pornografi. Dapat dilihat di sini, di pojok kanan atas terdapat fitur notifikasi, ada pula fitur foto profil berupa avatar yang dimana pengguna dapat membuat wajah avatar yang serupa dengannya. Pengguna juga akan diminta mengisi beberapa hal berikut, yaitu nama panggilan, surel, tanggal lahir, domisil yang akan digunakan untuk mencarikan bantuan bila mereka membutuhkan bantuan psikolog, social group,
sebagai wadah pengguna berbagi cerita, saling support, yang di dalamnya akan ada moderator, topik favorit untuk nantinya akan muncul di home-nya, serta tentang kamu yang berfungsi sebagai biografi. Nah, mengenai keterangan-keterangan ini, pengguna dapat memilih apakah ingin menampilkannya atau tidak dengan mengklik tombol kunci yang ini. Selanjutnya adalah tampilan home utama atau timeline, di mana di dalam tampilan ini atau interface ini ada bagian yang bisa digunakan oleh pengguna untuk membagikan ceritanya. Seperti di sini kita melihat salah satu pengguna yang bernama Kak Modi yang telah membagikan ceritanya di dalam aplikasi ini. Lalu ada juga gambar titik 3 yang ada di aplikasi ini yang berguna untuk apabila pengguna merasa cerita yang dibagikan oleh orang lain melanggar norma-norma susila atau sosial yang ada, maka pengguna dapat melaporkannya. Lalu ada juga fitur direct message atau pengirim pesan kepada sesama pengguna. Dengan sebelumnya pengguna dapat menambahkan teman dari aplikasi ini. Selanjutnya, Ada juga fitur utama kami yaitu Help Me Center yang berisikan bantuan langsung yang bisa didapatkan oleh pengguna. Dalam fitur ini akan diberikan angka 1 paling rendah hingga angka 10 paling tinggi sebagai tingkat kebutuhan pertolongan bagi pengguna. Pengguna yang memilih nomor 10 akan diprioritaskan untuk mendapatkan pertolongan dari profesional. Juga terdapat pilihan konseling dengan cara telepon, video chat, chat, dan juga luring atau offline. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dan metode yang kami gunakan untuk membuat aplikasi ini nantinya. Kami akan menggunakan Waterfall Software Development Lifecycle atau SDLC yang terdiri dari tahapan yaitu Requirements Analysis, System Design, Implementation, Integration and Testing, dan Operation and Maintenance. Kelima tahapan ini akan kami lakukan bersama dengan bantuan seorang ahli IT. selanjutnya adalah bagian biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya kegiatan sendiri, kami memerlukan dana sekitar 11 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembuatan aplikasi, setelah kami melakukan berbagai survei kepada seluruh pembuat aplikasi yang ada di seluruh Indonesia, memerlukan dana 4 juta. Sedangkan biaya sewa website per tahun, setelah kami melakukan survei, rata-rata yang disewakan oleh para penyewa jasa adalah 1 juta rupiah, lalu biaya sewa jasa ahli tim IT senilai 4 juta rupiah, dan biaya tidak terduga senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan kami. Pada bulan pertama, kami akan melakukan proses persiapan yang terdiri dari proses survei pasar, pembuatan desain logo aplikasi dan fitur lainnya, dan pencarian domain sewa website. Pada bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat, kami akan langsung melakukan pelaksanaan pembuatan aplikasi, pembuatan website, pembuatan akun sosial media, dan juga pemasaran produk aplikasi ini. Serta pada bulan terakhir, yaitu bulan kelima, kami akan menyusun laporan akhir mengenai bagaimana aplikasi kami mendapatkan respon dari pengguna setelah di-launching. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.